Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk anak-anakku semua hari ini? Tentunya masih dalam keadaan sehat ya. Oke, ini merupakan pertemuan yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai materi bilangan pecahan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan untuk masuk pada materi, yaitu materi bilangan pecahan. Yang dibahas yang pertama untuk pada pertemuan kali ini yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Yang kedua yaitu pengurangan pecahan. Yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Untuk yang pertama kali yang dibahas di sini mengenai penjumlahan bilangan pecahan. Di sini penjumlahan bilangan pecahan hampir sama seperti penjumlahan bilangan bulat. Contohnya 1/5 ditambah 2/5, yang mana di sini penyebutnya sudah sama antara bilangan yang pertama dan yang kedua, yaitu 5. Maka kalau penyebutnya sudah sama, langsung bisa dijumlahkan antara pembilang. Di sini yang pertama pembilangnya adalah 1, yang kedua adalah pembilangnya 2. Maka karena penyebutnya sama, langsung dijumlahkan saja, yaitu 1 ditambah 5/5. Maka hasilnya 3/5. Oke. Yang mana 3 itu merupakan penjumlahan dari kedua pembilang, yaitu 1 dan 2. Sedangkan yang 5 merupakan penyebut tetap. Contoh yang kedua, 1/2 ditambah 1/3. Di sini kita lihat untuk penyebutnya antara 2 dan 3. Ya. Penyebutnya antara 2 dan 3. Di sini penyebut kedua pecahan berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara apa? Mencari KPK-nya atau dengan cara dikalikan. Kalau dengan cara dikalikan, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian di sini penyebutnya sudah berubah menjadi 6. Dengan cara disamakan bisa dikali atau dicari KPK-nya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kalikan 1 hasilnya 2. Karena di sini sudah sama penyebutnya, maka langsung bisa dijumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Yang mana 5 ini merupakan hasil penjumlahan kedua pembilang. Sedangkan yang 6 merupakan penyebut tetap. Oke, saya lanjutkan. Untuk berikutnya yaitu pengurangan bilangan pecahan. Di sini contohnya
Sebetulnya untuk pengurangan dan penjumlahan hampir sama, yaitu dengan kalau penyebutnya tidak sama maka disamakan terlebih dahulu. Untuk contoh yang pertama, di sini karena penyebutnya sudah sama, yaitu 4/7 dikurangi 2/7 sama dengan 4 dikurangi 2/7 sama dengan 2/7. Di sini 7 penyebutnya sudah sama ya. Maka langsung bisa dikurangi. Yang mana 2 di situ adalah hasil pengurangan dari kedua pembilang, sedangkan yang 7 adalah penyebut tetap. Contoh yang kedua, 3/4 dikurangi 3/8. Karena di sini penyebutnya tidak sama, yaitu angka 4 dan angka 8, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara dikali atau dicari KPK-nya. Nah, maka kalau dicari dengan cara KPK-nya, di sini 4 dan 8. KPK-nya adalah 8. Maka kalau sudah ketemu penyebutnya 8, 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 8 dibagi 8 hasilnya 1. Kalikan 3 hasilnya 3. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka langsung dikurangi. Oke. 6 dikurangi 3/8 hasilnya 3/8. Yang mana 3 merupakan hasil pengurangan kedua pembilang, sedangkan yang 8 merupakan penyebut tetap. Lanjut, yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Contoh untuk penjumlahan, 0,73 ditambah 0,21 dikerjakan dengan cara bersusun, yaitu dengan cara diurutkan komanya ya. Kebetulan di sini di belakang koma sama-sama 2 angka. Enak ini tinggal mengurutkan dan tinggal menjumlahkan. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Maka hasilnya adalah 0,94. Kemudian kalau penjumlahan juga caranya sama. Kalau pengurangan, di sini kebetulan untuk pengurangan untuk bilangan yang pertama ini hanya terdiri dari 2 angka di belakang koma, sedangkan yang bilangan kedua 3 angka di belakang koma. Caranya masih sama, yaitu dengan cara mengurutkan sesuai dengan koma. Nah, di sini 12,63 dikurangi 0,231. Maka di sini 0 diurutkan dengan 2 karena kita urutkan sesuai dengan koma. Oke. Di sini di belakang angka 3 tidak ada bilangannya. Maka di sini dianggap bilangan 0. Nah, 0 tidak bisa dikurangi 1. Pinjam 1 depannya menjadi 10. 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Yang tadi 3 diambil 1 tinggal 2. Maka 2 dikurangi 3 tidak bisa, ambil depannya, yaitu 6 dikurangi 1. Jadi di sini yang 3 ini tadi menjadi 12. 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Yang ini tinggal 5, tadi dikurangi 2 hasilnya 3. Yang 2 ini tetap, 2 kurangi 0, 2, satunya turun ya. Jadi hasil pengurangan dari 12,63, maaf ini bukan ditambah ya, tapi dikurangi
0,231 hasilnya 12,399. Oke, selanjutnya yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama yaitu perkalian bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan pecahan. Yang ketiga, perkalian bilangan desimal. Dan yang keempat, pembagian bilangan desimal. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai perkalian bilangan pecahan. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, jika ada pecahan A per B dan C per D, yang mana B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka A per B kali C per D hasilnya A kali C per B kali D. Yang kedua, untuk B tadi penyebut sama dengan 1 diperoleh A per 1 kali C per D, maka hasilnya A kali C per B kali D. Maka A kali C per D. Di sini A kali C per D. Yang ketiga, apabila ada dua bilangan pecahan yang sama, di sini contohnya A per B sekali A per B, di sini sama-sama bilangannya sama, diibaratkan A per B, maka hasilnya A kali A per B kali B, atau A per B kuadrat, ya, sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Oke, di sini ada sebuah contoh 2/3 kali 3/4. Tadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 4 hasilnya 12. Contoh yang kedua, 2/5 kali 2/3 sama pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 2 hasilnya 4, 5 kali 3 hasilnya 15. Maka 2/5 kali 2/3 hasilnya 4/15. Oke, saya lanjutkan pembagian bilangan pecahan. Ini sebetulnya hampir sama ya dengan perkalian, cuma beda di tanda operasi, yaitu perkalian dan pembagian. Oke, di sini ada 2/3 kali 3/2 sama dengan 2 kali 3/3/2. Yang atas hasilnya 6, penyebutnya juga 6, hasilnya 1. Sehingga 2/3 kali 3/2 sama dengan 1. Maka 1 dibagi 2/3 hasilnya 3/2. Oke, dari contoh di atas itu dapat disimpulkan bahwa 1 per A per B sama dengan B per A, dengan syarat A dan B bilangan bulat. Oke, lanjutnya 5 kali 1/3 sama dengan 5 kali 1/3 sama dengan 5/3, sama dengan 5 dibagi 3, sehingga 5 dibagi 3 itu sama halnya dengan 5/3, atau sama dengan 5 kali 1/3. Dapat disimpulkan bahwa A bagi B itu sama dengan A kali 1/B. Oke, yang ketiga perkalian desimal. Di sini contohnya
2,83 kali 1,6. Untuk cara yang pertama, dari pecahan desimal kita rubah ke pecahan biasa, yaitu dari 2,83, karena di belakang koma 2 angka, maka menjadi 283 per 100 dikali 1,6, karena di belakang koma ini ada satu angka, maka menjadi 16 per 10. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sama dengan 283 kali 16 per 100 kali 10 sama dengan 4528 per 1000. Karena 1000 ini 3, nolnya 3, maka di belakang koma ada 3 angka. Jadi hasil dari 2,83 kali 1,6 hasilnya 4,528. Atau cara yang kedua, di sini ada 2 angka di belakang koma. Yang pertama, yang kedua satu angka di belakang koma. Lah, komanya kita anggap tidak ada terlebih dahulu. Kita kalikan, ya. Kita hitung, yang atas ada 2 angka belakang koma, yang bawah 1 angka belakang koma, maka nanti hasilnya ada 3 angka di belakang koma. Oke, jelas ya. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan desimal atau pecahan desimal. Masih dengan angka yang sama, contohnya di sini 2,86 dibagi 1,6. Bahwa di sini 2 angka belakang koma berarti per 100, 1 angka belakang koma berarti per 10. Nah, kalau ada pembagian pecahan seperti ini, maka dikali balik. Pembagiannya dikali balik. Yang pertama 16 per 10, kalau dikali balik menjadi 10 per 16. Hasilnya di sini 10 dengan 100 bisa dicoret, tinggal 10, maka 10 kali 6 160. Yang atas 283 ini tadi hasilnya 1, maka tetap 283. 283 dibagi 160 hasilnya 1,76875, ya. Atau langsung bisa dibagi pakai porogapit. Contohnya, karena di sini 2 angka di belakang koma, ini 1 angka, maka kita hilangkan yang 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka di belakang koma, maka 2,86 kali 100 supaya komanya hilang. Berarti 286 dibagi ini, karena dikali 100, maka yang satu juga kali 100, 1,6, 160. Lah, ini bagikan hasilnya 1, nanti dapatnya 160. Lah, ini nanti hasilnya berapa dan seterusnya. Oke. Saya lanjutkan. Berikutnya operasi hitung bilangan pecahan. Di sini ada beberapa contoh. Yang atas di sini memuat 2 operasi hitung, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua ada 2 operasi hitung juga, penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang ketiga 3 operasi hitung, perkalian, pengurangan, pembagian. Kemudian yang keempat di sini ada 3 juga, pembagian, penjumlahan dan perkalian. Yang kelima ada operasi hitung sebanyak 4, pembagian, perkalian, pengurangan,
dan penjumlahan. Oke. Kalau operasi hitung campuran, di sini caranya sama pengerjaannya seperti bilangan bulat. Apabila ada operasi hitung seperti yang D, di sini ada pembagian, penjumlahan, perkalian. Maka yang dikerjakan pembagian dulu, kemudian perkalian, baru hasilnya dijumlah. Ya, apabila ada soal seperti yang E, maka antara pembagian dan perkalian yang dikerjakan adalah yang depan. Pembagian terlebih dahulu, perkalian, pengurangan, baru penjumlahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi hitung campuran bilangan cacah adalah operasi hitung bilangan pecahan yang memuat paling sedikit 2 tanda operasi hitung. Nah, di sini ada beberapa soal, ya. Yang pertama di situ penjumlahan dan perkalian. Yang kedua adalah perkalian, kemudian pembagian, hasilnya baru dijumlahkan. Yang ketiga pembagian dulu baru penjumlahan. Yang keempat yang dikerjakan juga pembagian terlebih dahulu baru penjumlahan. Dan yang kelima adalah soal cerita. Oke, nanti untuk tugas yang ini dikerjakan di lembaran. Ingat, dikerjakan di lembaran, bukan di buku tulis ya. Dikerjakan di lembaran, besok hari Senin dikumpulkan di mejanya Bu Sari. Oke, kerjakan di lembaran, hari Senin dikumpulkan di mejanya Bu Sari. Oke, untuk penjelasan hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga ilmu yang didapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya, amin. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.